Halo, hari ini kita akan melakukan review usaha dan energi. Walaupun judulnya sama di beberapa video, tapi set soalnya dari video satu ke video yang lain tidak ada yang sama, semuanya berbeda, jadi kalian tinggal pelajari mana yang diperlukan, variasi apa yang mau dipelajari lagi. Pasti semuanya itu berbeda-beda dan bermanfaat buat kalian. Oke, yang akan keluar atau yang akan rumus-rumus yang akan kita gunakan adalah rumus usaha, di mana usaha adalah sigma F tepatnya ya, resultan gaya kali perpindahan. Perpindahan, kalau kembali ke tempat semula, itu berarti perpindahannya 0. Atau tidak bergerak, seperti ini, menahan bola. Berarti dia tidak ada pergerakan, meskipun dia punya berat 10 Newton, dia perpindahannya tetap 0. Kalau perpindahannya 0, usahanya juga 0. Daya atau power rating, ini adalah usaha per satuan waktu. Jadi kalau ada usaha, ya ada dayanya. Energi potensial, tepatnya energi potensial gravitasi, itu tergantung dari massa, percepatan gravitasi, dan ketinggian. Semuanya dalam satuan SI. Demikian juga dengan energi kinetik, energi yang dimiliki oleh benda yang tengah bergerak, di mana EK adalah setengah kali massa kalikan velocity, atau kelajuan juga nggak apa-apa, kelajuan yang sudah dikuadratkan. Mau kecepatan mau kelajuan nggak masalah. Yang penting satuannya dalam SI. Dan kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik di setiap titik itu akan sama. Di mana start awal itu energi potensial itu akan sama dengan energi mekaniknya. Karena di start awal dianggap tidak ada gerakan, ya memang belum ada gerakan, sehingga kecepatannya 0 dan energi kinetiknya 0. Oke, singkat begitu saja. Kita langsung ke latihan soal. Seorang siswa mendorong sebuah meja dengan gaya 30 Newton sehingga meja berpindah sejauh 2 meter di lantai datar. Kita pakai rumus W sama dengan F dikalikan S, berarti akan sama dengan 30 Newton dikalikan 2 meter, yaitu 60 Joule. Oke, berikutnya. Pak Ahmad sedang menurunkan sebuah beban. Menurunkan. Nah, ini hati-hati ya. Menurunkan beban itu, kita tetap memberikan gaya loh, ke atas. Kan menurunkan itu menahan supaya dia nggak jatuh dengan cepat kan. Sehingga W itu akan sama dengan F dikalikan S. Tapi gayanya itu kalau menurunkan kan bendanya ke bawah. Sementara gaya yang kita berikan tuh ke atas karena menahan. Berarti ini min 100 Newton dikalikan perpindahannya 5 meter. Berarti minus 500 Joule. Soal nomor 3, seorang siswa membawa kue ulang tahun dengan kedua tangannya, berarti menahan juga ya kalau bawa kue ulang tahun, lalu berjalan secara horizontal. Ini menekankan bahwa gayanya itu diberikan ke atas, tapi perpindahannya horizontal. Nah, ini memang konsepnya agak lebih mirip ke yang SMA ya, dimana usahanya ini akan 0. Kenapa? Karena gayanya ke atas, perpindahannya horizontal gitu. Konsep lebih detailnya nanti akan dipelajari di SMA ya. Seorang pekerja mendorong gerobak yang bermuatan terlalu besar di atas jalan datar. Ternyata roda gerobak macet, tidak bergerak. Meskipun pekerja mengeluarkan tenaga, posisi gerobak tetap tidak berubah. Pernyataan yang benar, usaha telah dilakukan karena tenaga sudah dikeluarkan. Ini salah ya. Usaha telah dilakukan karena ada gaya saja tidak cukup. Tidak ada usaha yang dilakukan karena tidak ada perpindahan. Nah, ini jawaban yang benar. Tidak ada perpindahan, tidak ada usaha. Seorang siswa mengangkat 2 ember air yang sama beratnya dari lantai ke meja. Siswa A membutuhkan waktu 10 detik, sedangkan siswa B membutuhkan waktu 14 detik untuk melakukannya. Daya yang dihasilkan, oke, daya itu kan usaha dibagi waktu.
Usahanya di sini kalau kita lihat airnya sama beratnya, tingginya sama, berarti hanya bergantung sama waktu. Yang pertama, siswa A waktunya 10 detik, lebih singkat, berarti pembaginya lebih kecil. Berarti dayanya A akan lebih besar daripada dayanya murid B. Karena murid B pembaginya 14. Siswa A menghasilkan daya lebih besar daripada siswa B. Ya udah, ini jawabannya langsung. Sebuah mesin mengangkat beban dengan berat 500 Newton setinggi 8 meter dalam waktu 4 detik. Daya yang dihasilkan mesin, oke. P itu adalah F kali S bagi T. Gaya kali perpindahan bagi waktu. Nah, gaya ini minimal akan sama dengan besarnya gaya, harus minimal banget sama dengan berat bebannya. Sehingga kalau nggak ada keterangan lain, maka berat beban itulah yang dimasukkan sebagai gaya. Berarti 500 Newton dikalikan 8 meter dibagi dengan 4 second. Nanti ketemunya watt ya. Berarti 2 ya. 2 kali 500, 1000 watt. Seorang pendaki gunung berdiri di atas puncak sebuah bukit dengan ketinggian 200 meter dari permukaan tanah. Di sampingnya ada sebuah batu yang masanya 5 kg. Pernyataan berikut yang benar tentang energi potensial batu adalah: energi potensial batu akan semakin besar jika dipindahkan ke ketinggian lebih rendah. Makin turun, makin kecil. Energi potensial batu hanya dipengaruhi oleh ketinggiannya, bukan masanya. Bukan. Semakin tinggi posisi batu, semakin besar energi potensialnya. Betul. Energi potensial tidak bergantung pada, ini mah sesat ya. Salah maksudnya. Ya, ini betul. Sebuah apel dengan massa 200 gram berada di pohon setinggi 5 meter. Nah, ini harus SI ya, berarti 200 harus dibagi 1000 supaya dia menjadi kilogram. Ya, 200 bagi 1000, 0,2 kilogram. Berada di pohon setinggi 5 meter, energi potensialnya adalah EP sama dengan massa, percepatan gravitasi, sama ketinggian, berarti 0,2 kilogram kali 10 meter per second kuadrat, dikalikan 5 meter, ketemunya adalah 0,2 ini 2 kali 5, 10 Joule. Nomor 9, sebuah mobil dan sebuah truk bergerak pada kecepatan yang sama. Kecepatannya sama, massa mobil 1200 kg, massa truknya 3000. Apa yang bisa disimpulkan tentang energi kinetiknya? Ini sih karena energi kinetiknya adalah setengah dikalikan massa dikalikan kecepatan kuadrat. Sehingga kalau kecepatannya sama berarti kita tinggal lihat massanya. Dan karena massa berbanding lurus dengan energi kinetik, massa gede, energi kinetik ikut besar. Massa kecil, energi kinetik ikut mengecil. Berarti pokoknya ini gede yang truk karena kecepatannya sama. Energi kinetik mobil lebih besar daripada truk, salah ya. Energi kinetik truk lebih besar daripada energi kinetik mobil karena truk memiliki massa yang lebih besar. Sudah pasti ini. Nomor 10, soal terakhir untuk video kali ini. Sebuah bola sepak dengan massa 400 gram mirip yang tadi, harus dibagi 1000 supaya jadi kilogram. 400 bagi 1000, 0,4 kilogram. Ditendang sehingga bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Energi kinetiknya adalah, energi kinetik sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Setengah dikalikan 0,4 dikalikan 10 kuadrat 100. Setengah dikalikan 0,4 kali ini 40. Setengah dari 40 adalah 20.